Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Rismaya, NPM 19130210052, kelas 5A2 Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab etika dan CSR. CSR atau Corporate Social Responsibility yaitu badan bisnis dunia untuk pembangunan berkelanjutan yang memberikan definisi tanggung jawab sosial sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, tujuan CSR yang pertama, untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan dan nilai bisnisnya. Yang ketiga, membangun citra baik perusahaan yang membedakannya dengan pesaing. Selanjutnya, manfaat CSR ada 3, yaitu yang pertama, bagi masyarakat, meliputi kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan, beasiswa untuk anak yang tidak mampu di daerah sekitar, pemeliharaan fasilitas umum, dan pembangunan desa. Yang kedua, bagi perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaing, memberikan inovasi bagi perusahaan. Yang ketiga, bagi pihak lain, program CSR tidak hanya memberikan manfaat untuk perusahaan dan masyarakat, tapi juga untuk pemilik saham, konsumen, pemerintah. Untuk para pemilik saham, perusahaan akan memperoleh citra positif, sehingga akan menambah kemungkinan adanya investor. Untuk konsumen, mereka akan meningkatkan kepercayaannya bagi perusahaan. Sedangkan untuk pemerintah, mereka akan terbantu dengan adanya pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program yang terdapat di berbagai bidang, seperti bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jenis-jenis kegiatan CSR ada 5. Yang pertama, cause promotion, yaitu suatu upaya perusahaan dalam meningkatkan tingkat kesadaran atas suatu masalah, bertujuan sebagai suatu media promosi untuk perusahaan. Yang kedua, cause-related marketing, bertujuan untuk terus berkomitmen memberikan sejumlah keuntungan berdasarkan hasil penjualan atas suatu produk tertentu agar bisa mendukung kegiatan sosial masyarakat. Yang ketiga, corporate social marketing adalah CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk kampanye. Umumnya, bentuk kampanye yang dilakukan oleh perusahaan berbentuk lingkungan, kesehatan, atau berbagai isu lainnya. Tujuan dari CSR ini adalah bisa membantu mendukung terjadinya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Yang keempat, corporate philanthropy. Jenis CSR ini dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilakukan secara langsung dengan mencairkan dana. Beberapa contoh dari jenis CSR ini adalah program charity, sumbangan, dan pemberian bantuan dalam bentuk apapun. Yang kelima yaitu community volunteering, dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk layanan secara gratis terhadap lingkungan. Umumnya perusahaan akan melibatkan setiap pegawainya untuk mau menyisihkan waktu secara sukarela dalam berbagai kegiatan yang mampu mendukung keberlangsungan lingkungan di sekitarnya. Pelaksanaan CSR di Indonesia. 5 kelompok yang dipengaruhi perusahaan yaitu yang pertama pelanggan, yang kedua karyawan, yang ketiga investor, yang keempat pemasok, dan yang kelima komunitas lokal. Perusahaan harus menjaga hubungan yang baik dengan 5 kelompok di atas untuk menjadikan perusahaan terus bisa berjalan. Pendekatan CSR. Yang pertama, sikap obstruktif. Perusahaan tidak terlalu peduli dengan lingkungan etis dan umumnya sebisa mungkin akan menyembunyikan tindakan yang salah. Yang kedua, sikap defensif. Perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minim atas komitmennya pada kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga, sikap akomodatif,
yaitu organisasi secara sukarela menyetujui untuk berpartisipasi dalam program-program sosial, terutama yang diyakini bahwa program tersebut bermanfaat bagi mereka. Yang keempat yaitu sikap proaktif. Perusahaan dengan sungguh-sungguh melakukan CSR-nya dengan melihat dirinya sebagai warga masyarakat dan secara proaktif mencari kesempatan memberi sumbangan dengan mendirikan yayasan yang menyalurkan dukungan finansial bagi program sosial. Selanjutnya, apa itu etika? Etika adalah kesepakatan yang tidak memiliki sanksi jelas. Sedangkan etika bisnis, menurut Hill and Jones, adalah suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Hal ini dapat memberikan pembekalan kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terikat dengan masalah moral yang kompleks. Pengertian etika bisnis secara umum yaitu cara-cara yang dilakukan oleh suatu bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang mencakup berbagai aspek baik itu individu, perusahaan, maupun masyarakat. Tujuan dari etika bisnis bagi para pengusaha, tujuan dalam etika bisnis adalah untuk meningkatkan kesadaran moral serta membuat batasan-batasan bagi pelaku bisnis serta menjalankan bisnis dengan bagus. Prinsip-prinsip etika bisnis ada 5, yaitu yang pertama prinsip kejujuran. Kejujuran menjadi hal yang penting dan bisa sangat berpengaruh pada kepercayaan. Kejujuran menjadi salah satu kunci yang harus digunakan jika bisnis ingin sukses. Contohnya, kejujuran mengenai kualitas produk yang ditawarkan kepada para konsumen. Dengan harga baku yang makin mahal, sebaiknya perusahaan menaikkan harga jual daripada mengurangi mutunya. Karena kualitas yang menurun akan membuat konsumen atau pelanggan kecewa dan meninggalkan. Yang kedua yaitu prinsip integritas moral. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat bertambah. Begitu juga sebaliknya, kalau ada satu atau beberapa orang dari perusahaan yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena imbas buruknya. Yang ketiga, prinsip kesetiaan adalah bahwa seluruh elemen dalam perusahaan, baik bawahan hingga atasan, tidak seharusnya mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan pribadi. Yang keempat yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi dalam etika bisnis ini terkait erat dengan kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan serta tindakan yang semestinya. Seorang pengusaha haruslah memiliki sikap yang tegas yang membuat semua keputusan dengan kesadaran yang penuh dengan kewajibannya. Yang kelima, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berhubungan erat dengan hak untuk diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif kepada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya. Manfaat etika dalam berbisnis diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama suap atau bribery, yang kedua paksaan atau coercion, yang ketiga penipuan atau deception, yang keempat pencurian atau theft, yang terakhir diskriminasi tidak jelas atau unfair discrimination. Pendekatan terhadap masalah-masalah etika. Yang pertama, pendekatan utilitarian atau memaksimalkan penggunaan atau manfaat. Yang kedua, pendekatan hak moral atau moral right approach. Yang ketiga, pendekatan keadilan sosial atau justice. Keputusan berdasarkan standar keadilan sosial, kewajaran, dan sikap tidak memihak. Yang terakhir, pendekatan individualisme atau kepentingan jangka panjang individu yang mengarah ke kebaikan yang lebih besar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.